Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NPM 2210166, program studi Teknik Informatika kelas 4D reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 punya saya dengan judul penjualan udang. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Netsbin dengan proyek yang sudah ada, yaitu PBO122110166. Di sini saya akan menambahkan Self Package dengan klik kanan, pilih New, pilih Java Package. Dan saya beri nama jadi UTS 221110166. Pilih Finish. Kemudian pada package UTS, klik kanan lagi, pilih New, pilih Java Class, dan beri nama menjadi penjualan udang. Penamaannya setiap awal kata huruf besar, lalu pilih Finish. Ini adalah tampilan dari kelas penjualan udang. Kelas adalah konsep dan deskripsi dari sesuatu. Kelas adalah blueprint cetak biru yang menentukan apa yang akan menjadi bidang data dan metode objek. Jadi, kelas dapat dikatakan sesuatu secara umum. Contoh kelas itu buku, kelas sepeda, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan atribut. Atribut adalah variabel yang mengitari kelas. Dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Variabel memiliki jenis atau tipe data, nama variabel atau nama atributnya, dan nilai. Di sini saya akan membuat variabel bertipe data string dengan namanya adalah jenis udang. Lalu variabel bertipe double dengan variabelnya adalah stok. Lalu kemudian terjual, lalu kemudian sisa, variabel bertipe atau atribut bertipe integer dengan namanya adalah harga. Ini adalah variabel. Selanjutnya saya akan membuat konstruktor. Metode konstruktor adalah metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Sifatnya nama konstruktor itu sama dengan nama kelas, yaitu penjualan udang. Tidak boleh menggunakan void, lalu tidak menggunakan kata kunci return atau tidak mengembalikan nilai. Di sini saya membuat parameternya yaitu string jenis udang, lalu di sini double stok, lalu integer harga. Ini adalah metode konstruktor, di mana kata kunci di sini itu berarti sekarang objek yang atribut yang sekarang atau objek yang sekarang. Menggunakan this karena untuk membedakan yang mana merupakan atribut dan yang mana merupakan parameter. Jadi di sini kalau yang tanpa this itu parameter, sedangkan yang dengan this itu artinya atribut. Selanjutnya saya akan membuat metode mutator. Metode mutator adalah metode yang mengubah nilai, bertipe fungsi void dan memiliki parameter void. Di sini saya akan membuat set jenis udang dalam kurung. Selanjutnya adalah metode assessor. Metode assessor adalah metode yang hanya mengembalikan nilai dan tidak dapat mengubah nilai, yaitu kata kunci biasanya menggunakan getter. Saya akan menggunakan metode dari Netsbin-nya saja. Klik kanan, pilih insert code, lalu pilih getter. Di sini ada terjual, stok, sisa, jenis udang, harga. Saya pilih semuanya.
Jadi ini adalah metode assessor, yaitu metode yang hanya mengembalikan nilai, yaitu return. Jadi di sini kalau get jenis udang, yang keluar adalah nilai dari jenis udang. Di sini saya menambahkan ada fungsi point mutator, yaitu yang mengubah nilai. Jadi jika saya memilih set terjual, jika saya jika saya menggunakan point set terjual dengan parameternya terjual, maka dis terjual atau atribut terjual adalah sama dengan parameter yang terjual itu. Dan juga di sisa atau atribut sisa itu sama dengan get stock. Get stock ini didapat dari asesor get stock, yaitu di stock dikurang dengan parameter terjual, di mana set terjual ini akan dikembalikan nilainya menggunakan get terjual. Dan di sisa ini akan dikembalikan pada get sisa. Selanjutnya saya akan membuat metode tanpa parameter, dan tanpa return. Selanjutnya saya akan membuat kelas baru, pilih new, pilih Java class dengan nama penjualan udang main. Ini untuk dapat menjalankan programnya. Agar dapat berjalan, maka harus ada public static void main. Lalu di sini saya akan membuat objek new, di mana objek adalah bentuk atau contoh nyata dari kelas. Objek mewakili representasi entitas di dunia nyata. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Objek adalah turunan dari kelas. Hubungan objek dengan kelas itu seperti cetakan kue dan objek itu seperti kue, di mana bisa cetakannya itu satu saja, yaitu kelasnya satu saja, sedangkan objeknya dapat bermacam-macam. Kuenya dapat bermacam-macam warna dan bermacam-macam rasa. Di sini objek di sini adalah nama kelasnya, yaitu penjualan udang. Lalu objeknya adalah penjualan satu. Di sini penjualan udang. Dengan parameter di sini adalah metode konstruktornya harus mengisi parameternya, yaitu berupa string double integer. Stringnya adalah undang galah. Stoknya adalah 20,5 kilo. Lalu integernya harganya adalah 100.000. Lalu di sini saya akan menampilkannya penjualan titik data titik penjualan 1 titik data. Saya cobakan. Jadi di sini muncul dari parameternya itu muncul ke sini, ke get galah, jenis udangnya itu galah, harga udangnya 100, stok udangnya 20, sedangkan terjual dan stok sisa tidak ditentukan, jadi nilainya adalah kosong. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan metode mutator, yaitu penjualan satu, pilih set terjual. Set terjual ada. Jadi di sini udangnya itu terjual sekitar 5 kilo. Lalu di sini penjualan satu titik data. Lalu di sini saya akan menggunakan metode mutator pengubah nama, penjualan satu titik jenis set jenis udang. Di sini saya ubah jadi brown. Kan di sini stok yang awalnya 20 kilo terjual 5 kilo karena tadi saya set terjual dengan parameternya adalah terjual, maka terjualnya itu menjadi parameternya, nilai dari parameter, dan atribut sisa itu menjadi get stock atau nilai dari stoknya itu, atribut stoknya itu return dikurang dengan parameter terjual.
Jadi karena terjualnya 5 kilo, 20 dikurang 5 sama dengan 15,5 kilo. 20,5 kilo dikurang 5 jadi 15,5 kilo. Selanjutnya saya mengubah namanya menjadi Hundang Bron. Karena itu di ketiga ini terubah namanya menjadi Hundang Bron. Selanjutnya, jika pada program ini di bawah set terjual, saya berikan di sini mengubahnya itu penjualan 1 titik terjual sama dengan 3 seperti ini, maka hal ini dapat jalan, cuman ini berbahaya dan sering menimbulkan bug. Jadi agar hal mengubah nilai atribut objek seperti ini tidak bisa, maka kita menggunakan enkapsulasi di mana pada stok itu, pada terjual itu kita ubah menjadi peripat. Seperti ini, peripat double terjual. Sehingga pada di sini akan muncul tulisan bahwa terjual adalah peripat akses, sehingga tidak bisa seperti ini. Hal ini dinamakan, peripat ini dinamakan encapsulation atau enkapsulasi. Adalah mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari gangguan, menyederhanakan fungsi proses itu sendiri. Jadi fungsinya menghindari gangguan dan menyederhanakan proses itu sendiri. Dapat juga dikaitkan dengan metode asesor dan prosesor. Kemudian ada akses levelnya, yaitu public, protected, default, dan private. Encapsulation itu pertama adalah mendeklarasikan variabel sebagai privat seperti ini, kemudian mendeklarasikan metode yang sifatnya publik untuk mengakses variabel tersebut. Jadi untuk menghasilkannya kita ubah menjadi public. Tetap jalan. Selanjutnya, saya akan membuat inheritance atau pewarisan yang menggunakan polimorfisme. Jadi, inheritance adalah suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metodenya kepada kelas lain atau subkelasnya, serta membentuk kelas hierarki. Fungsinya karena penting untuk reusability, Java keyword-nya adalah extends. Jadi pada UTS 22.120.111.166 klik kanan, pilih new, pilih Java class, buat kelas baru, anaknya yaitu penjualan udang Senin. Saya akan menghapus. Di sini dibagi keyword extend kelas ibunya atau kelas induknya yaitu penjualan udang. Selanjutnya di sini ada tanda merah, yaitu diminta untuk membuat konstruktor. Pada konstruktor inilah di sini adalah polimorfisme menggunakan overriding. Jadi polimorfisme adalah kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku bentuk yang berbeda. Implementasi konsepnya ada overloading, kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameternya. Overloading itu contoh misalnya di sini saya membuat overloading dari konstruktor. Overloading yaitu dimana nanti konstruktornya itu penjualan udang hanya mempunyai 2 parameter, yaitu string jenis udang, lalu
double stock. Adalah contoh overloading. Dia mempunyai nama kelas yang sama, tetapi dengan parameter yang berbeda. Yang di atas ini mempunyai 3 parameter, yang di bawah ini mempunyai 2 parameter. Jadi kalau misalnya yang dijalankan itu membuat objeknya itu cuma 2, penjualan udang, penjualan 2, new, penjualan udang. Di sini misal cuma brown, misalnya cuma 20. Di sini tetap bisa jalan dengan penjualan udang 2. Penjualan udang, data. Jadi yang muncul cuma nama dan stoknya saja. Itu contoh dari overloading. Overloading kemampuan untuk menggunakan namanya sama, tetapi dengan parameter yang berbeda. Sedangkan overriding itu namanya overriding itu kemampuan subclass untuk menimpa method dari superclass, yaitu super atau superclass. Jadi ditimpa menggunakan penjualan udang. Tidak perlu lagi di sini dibuat this jenis udang sama dengan, tidak perlu lagi. Selanjutnya di sini karena merupakan pewarisan inheritance, di sini saya akan membuat metode yang berbeda dari penjualan udang main tadi, penjualan udang utama. Jadi di penjualan udang Senin ini ada metode mutator yaitu void, lalu kenaikan harga, void set kenaikan harga, set naik harga gitu aja, set naik harga dengan parameter integer, lalu di sini kenaikan this harga sama dengan get harga ditambah kenaikan. Lalu di sini saya akan membuat overriding lagi, run file, enggak perlu buat lagi atau enggak ya? Buat lagi. Insert code, saya akan membuat overriding dari data. Jadi di sini saya akan menyebutkan kenaikan harganya itu seberapa. Jadi super data ini akan memunculkan yang di data ini, super miliknya pintu kelas itu. Lalu di sini di bawahnya mungkin saya akan menambahkan kenaikan. System out plan. Di sini kenaikan harga dari sebelumnya. Kenaikan harga. Lalu plus di sini plus get. Di sini saya akan get naik harga. Get naik harga. Di sini saya buat returnnya dulu. Get naik harga. Saya akan menambahkan get naik harga. Get naik harga ini nilainya diambil dari return this kenaikan harga berarti kenaikan. Di sini tidak ada, saya menambahkan variabel kenaikan berarti integer kenaikan. Lalu di sini set naik harga. Di sini harganya jadi this kenaikan
sama dengan kenaikan. Retun dis kenaikan, retun set harga atau retun dis harga, dis kenaikan. Get ini berarti tipe datanya integer. Nah, sudah saya coba tidak ada error. Selanjutnya di sini saya akan membuat kelas mainnya untuk menjalankan penjualan udang Senin. Penjualan udang Senin. Main. ISPM. ISPM public static void main, lalu nih objek, di sini penjualan udang Senin, lalu namanya adalah penjualan satu pada hari Senin dengan parameternya tadi ada 3. Di sini udang galah, stoknya ada 15 kilo, lalu harganya adalah 90.000. Itu 23 90.000. Lalu di sini saya akan menampilkan data dulu, penjualan 1 titik data. Lalu di sini saya akan membuat penjualan 1 yang tadi itu get set harga, men-set stok gitu, men-set stok dengan stoknya itu jadi 20 kilo. Lalu di sini penjualan 1 data, penjualan 1 titik data. Lalu di sini saya akan menggunakan metode yang dari penjualan udang Seninnya itu, yaitu penjualan 1 ditambah set kenaikan, set naik harga, naik harganya itu 10.000. Lalu penjualan 1 titik data. Lalu saya akan mencoba makankan. Jadi di sini walaupun di sini penjualan udang Senin akan muncul nama galah 15 kilo, harganya 90 dan stok udang 15 kilo. Itu padahal di sini muncul stok sisa. Stok sisa ini didapat dari overriding dari super data yang tadi yang ada di penjualan udang ditambah dengan yang ada pada penjualan udang Senin, yaitu kenaikan harga. Karena kenaikan harganya belum di-set, jadi kenaikan harganya masih 0. Selanjutnya penjualan yang kedua adalah di sini saya mengubah harganya menjadi mengubah stoknya menjadi 20 lalu menampilkannya. Jadi stoknya berubah dari 15 menjadi 20 kilo. Selanjutnya yang ketiga di sini saya di sini saya mengubah kenaikan harganya menjadi 10, jadi harganya naik 10. Dan kenaikan harganya adalah 10.000, jadi harga totalnya adalah 100.000. 90 tambah 10 jadi 100.000. Kemudian misalnya saya menambahkan penjualan 1 titik set terjual, misal terjualnya ada 2,5 kilo. Kemudian akan saya tampilkan penjualan 1 titik data. Lalu saya cobakan. Maka udangnya itu namanya galah, harganya 100.000, stoknya 20 kilo, terjual
2,5 kilo, stok sisanya menjadi 17,5 kilo. Di sini ada kenaikan harga menjadi 10.000. Jadi inheritance tadi adalah pewarisan dari kelas utama yaitu penjualan udang diwariskan ke penjualan udang Senin. Lalu polimorfisme tadi adalah meliputi overriding dan overloading. Overloading itu di dalam kelas yang sama, namanya sama, tetapi parameternya yang berbeda. Sedangkan kalau overriding itu dia berada di anaknya atau di subkelasnya, yaitu seperti ini dan ini.